Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Publik kembali digemparkan oleh pernyataan salah satu tokoh yang selama ini juga ikut berjuang keras ya untuk merungkatkan ijazah Pak Jokowi. Cuma orang ini pernah lari ke London yang namanya Dr. Egy Sujana, sahabat. Dalam video yang viral, Egy menuding bahwa mantan Presiden Joko Widodo itu tidak jujur. Bahkan menuding aparat penegak hukum berpihak. Ia kembali menyeret isu lama, salah satunya itu adalah ijazah SMA Pak Jokowi yang menurut beliau tidak pernah diperlihatkan di dalam proses persidangan. Dan bagaimana mungkin orang hari ini bicara soal ijazah S1, ijazah SMA saja tidak jelas. Tentu pernyataan ini memunculkan pertanyaan baru, sahabat. Apakah tudingan ini murni kritik atau sekedar upaya menggiring opini publik untuk menutupi kelemahan argumen lama yang sudah terbantahkan? Untuk lebih jelasnya, ini coba kita simak bagaimana gimbulnya Egy Sujana. Bang, tapi melihat nih Bang, dunia dalam sekarang nih Bang masih terus menjadi sorotan nih Bang. Mungkin nggak asing lagi, mungkin masyarakat udah tahu lah Bang ya soal yang adanya dokumen palsu nih Bang, yang menyangkut dulu mantan pejabat lah gitu kan. Nah, melihat itu terus sampai kini Bang masih marak Bang, masih terus Bang, panas diperbincangkan sama masyarakat. Abang kacamata Abang mata gimana sih Bang dalam perkara ini Bang? Kalau saya tidak sekedar kacamata ya atau mata, tapi saya melihat juga dengan seluruh kejiwaan saya dalam perspektif sebagai advokat ya. Sebenarnya kasus ini amat sangat sederhana dan mudah, asalkan dalam hal ini kan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya dari Republik Indonesia, berlaku jujur. Itu konsepnya di situ. Oke. Karena saya punya teori os jubedil. Oke. Os jubedil itu cara berpikir. OS itu objektif, sistematis, toleran. OS, O-S-T. Objektif, sistematis, toleran. Dunia ilmiah, basis teorinya itu OS. Nggak mungkin dia berpikir secara ilmiah kalau tidak OS. Oke. Karena lawan dari OS itu subjektif. Tidak terukur, acak-adut, tidak sistematis, dan tidak toleran, intoleran. Ya, jadi walaupun dia itu anak kecil, kalau dia benar kita harus akui. Nah ini biasanya senior atau yang merasa jenderal atau yang merasa sudah punya jabatan melihat rakyat ini tidak objektif. Dianggap rakyat itu bodoh, rakyat itu harus nurut, rakyat itu harus tunduk patuh kepada pemerintah. Padahal yang salah pemerintah. Nah itu namanya tidak objektif, tidak toleran sekaligus, dan tidak sistematis. Jadi itu OS. Nah kalau orang berpikirnya OS, itu namanya berpikir ilmiah, maka jiwa dia adalah intelektual, gitu. Jiwa dia. Itu kan dari atau Nah, benar, jiwa yang intelektual basisnya 3. Oke. Jiwanya jujur, berlaku benar, dan bersikap adil. Nah, itu konsekuensi logis dari OS. Nah, problemnya kembali ke Presiden Joko Widodo, problemnya tidak jujur, itu problemnya. Kalau jujur kan sederhana aja. Nando, kok tanya kok ijazah kok palsu ya? Enak aja Bang, ini asli. Refleksi pasti ditunjukkan ini asli. Tapi hingga detik ini kan tidak ditunjukkan. Nanti katanya pengadilan. Nah, waktu di pengadilan tahun 2023, udah 2 tahun lalu kalau dari sekarang, bahkan jalan 3 tahun nih, itu saya udah mengalami pengadilan di Solo, pengadilan negeri Solo. Perkara itu. Iya dong. Kenapa? Karena ketika akhir 2022 saya gugat di pengadilan atas nama Bambang Tri dan Gus Nur. Ini yang penting itu. Jadi saya lawyer. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 bahwa advokat tidak dapat digugat secara perdata dan tidak dapat dituntut secara pidana ketika membela kliennya. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa ketika saya mengadili
di Pengadilan Jakarta Pusat. Waktu itu ya. Nah, sayanya juga dipersoalkan sebagai lawyer, dan Bambang Tri dan Gus Dur yang ditangkap. Oh, kita bang persoalkan. Ditangkap. Kalau ditangkap, ada terjadi perpindahan peristiwa perdata kepada pidana. Karena waktu yang di 2022 itu saya perdata. Perdata ya pada saat itu Ya, ya. dengan dasar pasal 1365. Jadi perbuatan melawan hukum, itu, dan dia itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Nah, imposition, problemnya Joko Widodo itu presiden, bukan rakyat biasa. Iya. Yang tidak punya spesial hukum lah. Kalau presiden kan omongannya bisa jadi undang-undang, namanya Kepres. Nah, problem seriusnya karena dia presiden dilindungi oleh aparat di bawahnya seperti polisi dan jaksa dan juga pengadilan, sehingga tidak objektif gitu. Ya, ketika saya gugat malah Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Itu problem serius itu. Nah, karena ditangkap berarti peristiwa pidana. Kalau pidana, beban pembuktiannya beda loh. Itu koresinya. Beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Nah, polisi menyidik sampai tuntas, bawa ke kejaksaan, jaksa mentuntas juga, P21 bawa ke pengadilan. Nah, pertanyaan seriusnya sudah disidang selama 6 bulan, 2 ini nggak muncul di pengadilan. alasannya pada saat itu? Kalau jaksa alasannya, saya cuma dapat seperti ini bang, dia manggil saya abang di sidang loh, Pada saat sidang itu. di Solo. Hakimnya juga begitu, kan saya lebih tua lah dari mereka semua itu istilahnya, senior lah. Jadi dalam perspektif undang-undang, terutama undang-undang kaitan dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada pasal 143. Jadi kalau jaksa mau menuntut itu harus punya kategori yang cermat, lengkap, jelas. Kredibel lah. Nah, ini nggak ada. Apa nggak lengkap, nggak cermat, nggak jelas? Ijazah aslinya nggak ada. Yang kedua, satu pun saksi dari 30 saksi yang saya alami, 30 saksi loh. 27 dari mereka, dari 27 mereka itu seingat saya 5 ahli, 22 fakta. Seperti teman SMP-nya, teman SMA-nya, wakil ketua OSIS, kepala sekolah. Nah, poin pentingnya adalah mereka saksi tidak pernah lihat ijazah asli Jokowi, tidak yang pernah. Tidak pernah. Sampai saat ini, Bu. Sampai saat ini. Nah, Bang, ini yang agak... Nah, 3 dari kami, namanya Rocky Gerung, Ya, Profesor Asep dari UPI Bandung, kemudian Dr. Taufik dari Solo, ahli pidana. Logika-logika hukum yang terbangun berdasarkan 2 hal tadi, saksi dan fakta, alat buktinya. Nah, ini nggak terpenuhi menurut Undang-Undang Pasal 184. Bahwa alat bukti itu ada 5, gitu loh. Ini hukum, bukan karena kebencian, apa kebencian? 1 saksi tadi, 2 petunjuk, 3 keterangan terdakwa, itu kemudian dalam pengertian itu dokumen, gitu. Nah itu alat bukti namanya. Nah itu tidak ada yang menunjukkan ada dokumen atau bukti nyata ijazah aslinya, tidak ada. Saya minta kepada hakim waktu itu, melalui hakim kepada jaksa, bawa yang aslinya. Mumpung ini diadili di Solo. Solo itu waktu itu si Gibran masih wali kota gitu loh. Nah, ini fakta sejarah. Saya selama ini malas dialog di TV itu, niatnya bikin kebencian. Jadi saya nggak mau, walaupun diundang nggak mau, saya nggak mau. Itu yang norak. Tanyakan, Bang. Di tengah kegaduhan ini, Abang... Ya karena apa? Pendekatannya bukan kejujuran, bukan keadilan, apalagi kebenaran. Nggak ada 3 itu. Kenapa? Karena cara berpikirnya tidak objektif. Kenapa tidak objektif? Dia sudah melihat, dia buzzer, dia penjilatnya Jokowi.
Kan kita tahu, nggak banyak penjilatnya banyak sekali. Memfitnah saya lah, ke Inggris katanya dibiayai George Soros. Itu ya sempat ya Allah. Saya belum paham itu Iya tahu saya. Tapi ngapain menangani yang begitu, Nora? Jadi kelas saya turun lagi ke kutu kupret itu loh. Level saya itu lawannya Jokowi, ya tuh, yang memang punya masalah. Karena saya membela klien saya mempersoalkan ijazah Jokowi, bukan kutu kupret tadi semua buzzer itu, penjilat bukan siapa dia tuh. Legal standingnya aja nggak ada, apa dia? Tapi kok iNews TV dan lain-lain pada ngundang-ngundang, apa itu? Nggak ada legal standing, kalau saya legal standing jelas advokat. Dari Bang, Bang, dia pernah ada kok komunikasi dengan pihak-pihak stasiun untuk Bang, untuk hadir Bang, atau apa gitu? Ya ada lah. Ada, cuma Abang cuma males saya ngapain. Karena lawannya itu, kalau lawannya Jokowi langsung memang setidaknya advokatnya. Saya kira secara hukum tudingan yang disampaikan oleh Egy Sujana ini tidak memiliki dasar yuridis sama sekali ya. Klaim bahwa ijazah Presiden Jokowi tidak pernah diperlihatkan di persidangan jelas ini saya kira sangat menyesatkan sahabat. Sebab dalam perkara hukum bukti ijazah telah diperiksa dan diverifikasi oleh lembaga resmi. Baik itu KPU sendiri, kemudian Kementerian Pendidikan dan pihak universitas yang bersangkutan yaitu UGM. Sehingga saya mengatakan bahwa pernyataan seperti ini menunjukkan pola yang berulang, di mana opini pribadi dikemas seolah fakta hukum. Padahal sistem peradilan saya kira bekerja berdasarkan bukti otentik, bukan narasi politik. Egy Sujana tampak berupaya menghidupkan kembali isu lama yang sebenarnya sudah selesai di ruang publik. Ini bisa dibaca sebagai strategi politik untuk tetap relevan di tengah menurunnya perhatian masyarakat terhadap isu ijazah palsu ini. Inilah saatnya saya kira masyarakat memang harus cerdas menilai ya. Bukan siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur menyampaikan fakta. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.